Saya mau beritahu saudara bahwa kepunahan moral sudah ada di depan mata kita. Kepunahan moral. Orang udah gak peduli sama moral. Ya, orang mulai menomorssekiankan moral. Moral gak jadi nomor satu. Kita sedang menghadapi sekali lagi kepunahan moral. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya juga menyapa yang nonton dari manapun saudara berada. Happy Sunday to all of you. Saya berjanji jam 8 saya sudah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab bilang begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, jelas firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji bahwa semua dia akan goncang. Gak cuman langit, ya, bumi juga dia akan goncang, kata firman Tuhan. Dan saya percaya semua saudara sudah pada tahu bahwa janji Tuhan kita selalu ya dan amin. Nah, kalau gitu kita orang-orang Kristen jangan suka tengking-tengking goncangan. Aminnya hilang langsung. Kita soalnya gak suka sama gini-ginian. Kita gak suka sama proses. Kita gak suka sama pembentukan. Kita gak suka sama masalah. Kita gak suka sama semua hal yang membentuk kita. Karena itu menyakitkan. Tapi percayalah, goncangan merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. Dia akan lakukan dan sedang ia lakukan. Saya mau beritahu saudara bahwa kepunahan moral sudah ada di depan mata kita. Kepunahan moral. Orang udah gak peduli sama moral. Ya, orang mulai menomorssekiankan moral. Moral gak jadi nomor satu. Kita sedang menghadapi sekali lagi kepunahan moral. Mentor saya, dia my lifetime mentor, dia orang Belanda, ya, bule, tapi kalau ngomong Indonesia di telepon gak ada yang nyangka dia bule. Karena ngomong Indonesianya jago banget. Nah, few weeks ago, berapa minggu lalu dia datang ke Jakarta. Dia cerita sama saya, Jess, di Indonesia gimana kalau anak-anak sekolah, orang tua aman gak? Saya gak ngerti, dia tanya gitu tuh kenapa? Maksudnya gimana? Kita orang-orang tua fine-fine aja setahu saya, kalau antar anak sekolah, titip anak sama guru di sekolah, kita fine-fine aja. Nah itu dia bilang. Di Belanda banyak orang tua udah gak nyaman, malah takut anak-anak pergi ke sekolah. Karena guru-guru di sekolah di Belanda, mereka punya hak dan tidak melanggar hukum. Kalau mereka tanya kayak gini, sama siswa ya, bukan mahasiswa. Mereka tanya gini, kamu gak bosen jadi laki? Mau coba jadi perempuan gak? Kita bisa bawain psikiater, kita bisa bikin janji sama dokter, kita bisa tes make up kalau kamu mau didandanin dulu. Kamu gak bosen jadi laki? Kamu gak bosen jadi perempuan? Coba kita punya segala macam, kita bisa membantu kamu supaya kamu gak bosen.
kepunahan moral. Dan ini udah terjadi di Jakarta. Mungkin Surabaya saya nggak tahu, saya mesti dengar feedback dari saudara. Tapi di Jakarta ada restoran saya masuk, saya agak kaget. Karena toiletnya tulisannya, biasanya kita toilet umum di Indonesia gambar keris sama konde gitu kan ya. Pria dan wanita. Ini tulisannya berdiri dan duduk. Toilet dengan tulisan seperti ini di Eropa, di Amerika udah banyak untuk support LGBTQ+. Berdiri dan duduk. Jadi pria-pria yang duduk boleh masuk, dia yang duduk. Itu maksudnya. Di Amerika lagi wacana, belum disahkan secara hukum. Ya, kalau ada anak lahir, nggak boleh lagi dokter keluar dan bilang it's a boy atau it's a girl, nggak boleh lagi. Karena ini anak nanti dia yang menentukan dia boy atau girl. Bayangin coba. Ya, firman Tuhan mengatakan dari awal, ya, keluarga itu ayah dan ibu. Sekarang diganti. Ya, orang tua satu sama orang tua dua. Parent one and parent two. Parent one bisa diisi sama siapa aja? Bobby. Parent duanya Joko, bisa. Ya, parent satunya Susi, ya. Parent duanya Wati, bisa. Kepunahan moral lagi di depan mata saudara dan saya. Tuhan izinkan ini semua terjadi. Karena saudara mesti tahu, kaum LGBT mereka berjuang udah 50 tahun, dari awal 70-an mereka udah berjuang. Ya, untuk masuk senat, masuk pemerintahan dan seterusnya. Mereka udah lama berjuang. Kabar baiknya menurut firman Tuhan, saudara dan saya punya satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. Nah, pegangan ma ini makannya. Pegangan ma apanya Pak? Pegangan ma prinsipnya. Prinsip kerajaan sorga itu ada di tangan saudara, namanya firman Tuhan. Karena percayalah, semua orang hari ini lagi membangun narasi. Saudara buka sosial media, semua orang bicara. Nah, kebenaran yang mana? Kebenaran yang mutlak datangnya dari firman Tuhan. Kebenaran yang tidak mutlak itu ada di sosial media. Semua orang lagi ngomong, bangun narasi, kebenaran itu apa? Saudara tahu dong kebenaran mutlak? Kita kena air basah, itu mutlak. Kita kena api kebakar, itu kebenaran yang absolut. Sekarang orang mulai in the gray area. Ya, mereka punya teori-teori sendiri, mereka bagikan lewat sosial media, lewat TikTok, lewat Reels, dan seterusnya. Makanya sekali lagi pegangan sama firman Tuhan, jangan pegangan sama yang lain. Ya, belajar firman Tuhan, ya, di jam-jam yang bukan jam kebaktian. Belajar, baca firman. Ya, nggak ngerti, tanya sama guru agung kita, namanya Roh Kudus. Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Saya nggak apa-apa loh, orang Kristen ya punya aset banyak, asuransinya banyak. Saya nggak apa-apa banget sama gitu-gituan. Tapi jangan pegangan sama itu semua. Karena in any seconds, dalam hitungan detik, ini semua bisa digoncang sama Tuhan. Sekali lagi, cuman satu yang tidak tergoncangkan. Kerajaan sorga. Ayat 28, coba lihat sekali lagi. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima apa saudara? Kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ajakan yang simple dari firman Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sore hari ini saya ingin membagikan password yang luar biasa. Namanya adalah mengucap syukur. Ya, simple. Ya, simple invitation. Undangan yang simple sekali untuk kita mengucap syukur. Nah, waktu saya mulai mempelajari tentang ucapan syukur, ternyata saya menemukan gini. Orang Kristen ternyata mengucap syukur itu cuma di mulut.
Disuruh mah WL, baru mengucap syukur. Gitu kan? Kok belaga lupa? Kalau WL yang suruh, baru kita ngucap syukur. WL pilih lagu yang ada lirik terima kasih Tuhan, baru kita nyanyi kan? Tapi dalam keadaan kita sehari-hari, mengucap syukur itu nomor sekian. Gak masuk di agenda kita. Kita selalu mengucap syukur, mesti di drive dari luar. Tanggal-tanggal merah, kita ngucap syukur. 25 Desember gak perlu ada WL, terima kasih Tuhan lahir buat saya. 1 Januari, ya, gak usah ada gembala, kita bisa ngucap syukur, terima kasih buat tahun baru. Jumat Agung, terima kasih Tuhan mau mati buat saya. Cuman berapa hari itu tanggal merah? Hari-hari lain, 300-an hari yang lain, kita nggak ngucap syukur. Thanksgiving yang di Amerika, ya, di Indonesia cuman ada satu kota yang ada Thanksgiving, di kota Manado. Ada hari pengucapan syukur. Sekali-sekali datang. Kalau mau naik sehari 3 kilo. Karena isinya agendanya makan, makan, dan makan. Hari pengucapan syukur. Nah, ternyata saya menemukan mengucap syukur kita mesti di drive dari luar. Gak dari dalam. Dan saya mau beritahu saudara-saudara di Best Cewek ini, bahwa mengucap syukur itu ternyata belum jadi budaya di antara orang Kristen. Karena budaya kita bukan mengucap syukur, tapi budaya kita adalah lawannya mengucap syukur, namanya adalah menggerutu, bersungut-sungut, komplain. Ini nggak perlu WL kan? Kita jagoan semua gini-ginian. Maksud saudara lupa? Kita jagoan. Kalau suruh bersungut-sungut, menggerutu, komplain, kita juara 1 semua. Tapi thankful cuman di mulut. Settingan hati ternyata nggerutu namanya. Seharusnya dibalik. Ya, kita kalau kaget sama apa, kita menggerutu nggak apa-apa di mulut. Tapi dalam hati thankful seharusnya. Seharusnya dibalik, di-upgrade. Hati kita nih di-upgrade. Saya 7 tahun belakangan ini saya suka melayani di Jakarta. Pasangan suami istri yang selingkuh. Ya, koordinator kebaktian, ya, pengerja gereja. Ya, bukan orang-orang di luar gereja, bukan. Ini orang-orang di dalam gereja. Yang kalau kebaktian mereka angkat tangan selalu, tapi ternyata Senin sampai Sabtu lakinya pacaran sama mantan SMA, istrinya pacaran sama PT-nya di gym. Oke? Dan waktu saya duduk bicara sama mereka, bahasa rohaninya konseling, ya. Waktu saya bicara sama mereka, ternyata akar permasalahan adalah ungrateful. Gak mengucap syukur. Waktu pacaran, terima kasih sering banget keluar dari mulut kita kan? Ya, ditraktir makan sama pacar, dibayarin nonton, pulang pacarnya dicium, thank you ya sayang. Udah menikah dibayarin listrik tiap bulan, ngomong thank you udah nggak pernah. Ibu-ibu di sini nggak ada kok, ibu-ibu di gereja lain. Udah nggak pernah. Ternyata ungrateful ini jadi akar permasalahan. Saudara ingat ceritanya Adam dan Hawa nggak sih? Adam dan Hawa itu adalah suami istri yang paling luar biasa. Ya, mereka dapat fasilitas luar biasa, dan yang paling luar biasa mereka nggak punya mertua. Mereka nggak punya in-laws. Mereka dapat fasilitas tempat tinggal yang luar biasa, namanya Taman Eden. Tapi saudara cek deh, di Kejadian 1-3, gak pernah ada ayat yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa mengucap syukur. Gak pernah ada. Menurut saudara, Adam dan Hawa tiap hari papasan gak sama pohon pengetahuan itu? Papasan? Baca nanti ya Kejadian 2. Tiba-tiba ada ayat muncul bunyinya begini. Hari itu. Saya ulang ya. Hari itu. Pohon itu jadi sedap dilihat.
hari itu, that day, pohon itu jadi sedap dilihat. Tiap hari papasan pasti kan? Tapi nggak tahu kenapa hari itu pohon itu jadi sedap dilihat. Ternyata sampai hari ini sama. Waktu kita ungrateful, kita nggak pernah mengucap syukur atas kehadiran suami, kehadiran istri, kehadiran anak-anak, ya. Waktu kita nggak ngucap syukur, tiba-tiba sekretaris jadi sedap dilihat. Mantan SMA, add di Facebook, add friend, wih, kita gemeteran langsung. Mantan jadi sedap dilihat. Ini yang terjadi hari-hari ini. Cuman di best cewek yang enggak. Ini terjadi di mana-mana. Suami-suami mengucap syukurlah kalau istrimu cerewet. Amin suami-suami. Kok berat gitu aminnya, amin. Kita perlu ngopi kayaknya ya. Terima kasih Tuhan, istri saya banyak ngomong. Karena dia banyak ngomong, saya jadi pria yang jauh lebih sabar hari ini. Gitu dong. Kita nih punya 1001 alasan untuk komplain. Tapi kita punya 1200 alasan untuk mengucap syukur. Pilihlah untuk mengucap syukur. Kalau mau komplain, segala macam bisa dibikin alasan. Dan saudara mesti ingat, kaum wanita diciptakan sama Tuhan dengan 5.000 kata-kata per hari. Banyak suami-suami di Jakarta, kalau mereka pulang dari kantor, masuk rumah, istrinya cuma nanya, dari kantor Pak? Marah mereka. Ya iyalah dari kantor, emang dari mana? Itu istri lo lagi buang-buang kota. 5.000 per hari kan? Jangan shut her up. Kita suruh, itu sama aja suruh dia diem kan? Dia diem 5.000 gak kepake, besok jadi berapa? 10.000, minggu depan rasain loh. She's like machine gun, dudut gak bisa di stop. 5.000 dengerin aja. Belajar jadi sabar. Terima kasih Tuhan, suami saya kayak monster. Waktu sebelum nikah ganteng banget kayak pemain drakor. Sekarang ngeri banget mukanya. Tapi karena dia, saya jadi pendoa hari ini. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu lebih semangat kayaknya ya. Yang berat laki-laki tadi, amin. Mengucap syukur. Mazmur 100 ayat yang keempat, coba lihat. Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa saudara? Nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ternyata firman Tuhan udah kasih kita resep ya. Kalau hari ini nih masuk di pintu gereja Best, seharusnya settingan hati kita mengucap syukur, bukan menggerutu. Tapi sadly speaking, banyak banget orang Kristen masuk ke rumah Tuhan, settingan hati mereka bukan thankful, tapi bersungut-sungut. Mereka langsung masuk ke pelataran, terus puji-pujian. Makanya saya sering banget dengar, di gereja musiknya keren, sound systemnya keren, penyanyinya bagus semua suaranya, tapi powerless. Gak ada kuasanya. Kenapa? Pada salah password. Kita gak perhatikan yang inward, yang inside of us, yang seharusnya di-upgrade. Dari bersungut-sungut jadi thankful. Kalau ke gereja itu nyanyian syukur itu mesti dari dalam. Bukan pas disuruh WL doang. Come on. Makanya yang terjadi seringkali adalah hadirat Tuhan itu jadi akibat. Sebabnya adalah lagu gereja. Ini error nih, roaming.
Dan banyak orang Kristen masih suka ngomong gini, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Emang sebelumnya di hadirat siapa lu? Hah? Kok dia ajak masuk? No, hadirat Tuhan itu sebab. Akibatnya kita respect sama Tuhan. Saya ulang ya, hadirat Tuhan itu sebab. Saudara tahu hukum sebab akibat kan? Ya, hadirat Tuhan itu sebab. Akibatnya kita menghormati Tuhan di mana aja. Gak perlu ada lagu gereja, kita hormat sama Tuhan. Di kamar hotel kita hormat sama Tuhan. Ya, lagi traveling sendirian kita hormat sama Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu sebab. Kalau hadirat Tuhan itu akibat, waduh, amsyong nih. Kita berpikir karena ada lagu-lagu tertentu, ya, harus merinding, baru oh ini hadirat Tuhan. Ya, merinding. Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Merinding juga kok. Kok kita sempit banget pikirannya. Makanya hati ini mesti di-upgrade. Jadi thankful. Bukan complaining, bukan. Sore hari ini saya ingin sharing buat saudara-saudara tentang 3 masalah kritis yang diselesaikan sama Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Kritis loh. Ya, karena masalah tuh ada 3 kelas. Ingat baik-baik ya. Masalah ada 3 kelas. Yang pertama masalah yang kita cari-cari sendiri. Tahu dong? Kan sering bikin gini dulu kan? Pakai kredit card nggak ada uangnya. Nah itu kita cari-cari sendiri. Gangguin laki orang, cari-cari sendiri. Ya. Terus masalah yang abal-abal, pernah dengar? ART mudik nggak balik, abal-abal. Belanda kalah, abal-abal. Portugal pulang, abal-abal. Tolong doain Argentina. Jelek. No, Kroasia, no. Abal-abal. Nah, yang saya mau sharing buat saudara, masalah yang levelnya udah kritis. Diselesaikan sama Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Coba, mulai besok latihan. Kalau ada masalah, ya, daripada khawatir, daripada komplain, coba mulai latihan mengucap syukur. Tuhan terima kasih, Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Setuju? Seberat apapun masalah saudara, Tuhan, I'm very thankful. Ya, dari miliaran penduduk dunia, Tuhan pilih saya untuk selesain penyakit ini, untuk selesain masalah ini. Coba mulai ganti. Saudara akan lihat ada hasil yang luar biasa datang ke kehidupan saudara. Lumayan, 3 yang amin. Saya punya 3 followers. Masalah kritis, 3. Yang pertama kematian, yang kedua lapar, yang ketiga kutuk. Oke? Ini critical problems ini. Oke, kita mulai dari kematian dulu. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Yohanes 11 ayat 41, Alkitab bilang gini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku apa saudara? Mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara masih ingat ini cerita soal siapa? Lazarus, exactly. Ya, saya kasih highlight sedikit ya supaya saudara ingat. Jadi waktu Yesus dengar Lazarus sakit, ya, Yesus udah pesen sama orang-orang yang lagi ngikutin dia. Penyakit itu nggak akan membawa kematian, tapi penyakit itu akan memuliakan Allah. Tapi Yesus ngerasa orang-orang di situ nggak percaya sama ucapannya Yesus. Mereka tuh pengen buru-buru Yesus datang, ya. Karena Yesus nangkep sesuatu bahwa mereka nggak percaya. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama, ya. Makanya saudara di Surabaya percayalah sama Tuhan Yesus. Dia akan langsung datang ke Surabaya, first flight. Kalau saudara terus nggak percaya sama dia, dia sengaja tinggal 3 hari lebih lama di Jakarta. Nggak datang-datang dia ke Surabaya, karena kita nggak percaya.
Terus akhirnya dia datang kan? Gitu ceritanya. Lazarus sudah meninggal 4 hari. Ilmu kedokteran mencatat jasad di hari yang ketiga mulai proses pembusukan. Jadi ini situasi yang hopeless, nggak ada harapan sama sekali. Oke, Yesus datang, ya semuanya pada gerumunin dia, dan Yesus, saudara masih ingat, dia nangis. Banyak orang suka berkata Yesus nangis karena dia dekat sama Lazarus. Enggak. Dia nangis karena orang-orang gak percaya sama dia. Makanya Alkitab memilih kata dalam bahasa Indonesia, masgyulah hatinya. Ya, deepest sorrow, kesedihan yang mendalam, sampai dia nangis. Karena orang-orang gak percaya sama dia. Terus waktu di depan makamnya Lazarus, saudara ketemu ayat Petrus coba 2 keliling di kuburan, gitu? Enggak. Yesus tengking-tengking roh kematian? Enggak. Ternyata acara rohaninya Yesus cuma satu, namanya mengucap syukur. Tiba-tiba Lazarus dibangkitkan. Saya ngomong gini bukan berarti saudara selesai kebaktian pada kekuburan semua. Terima kasih Tuhan. Enggak gitu. Saya belajar satu hal. Tahun 2010 tanggal 7 Juli, saya nggak akan lupa sama tanggal ini. Papa saya diambil sama Tuhan. Papa saya adalah seorang yang warm, ya. Dan menurut saya dari kacamata anak-anak, dia adalah husband yang paling romantis di planet bumi ini. Di mata anak-anak loh. Karena papa itu orangnya warm banget. Teman-teman saya, kalau telepon, Jess ada di rumah nggak? Oh nggak ada. Ada siapa di rumah? Ada bokap. Gue ke rumah lo ya. Saya nggak ada papa, teman saya loh datang ke rumah, ngobrol-ngobrol sama papa. Mama traveling, cuman semalam. Mama pulang besoknya ada bunga. Welcome home, I miss you. Papa kalah drakor loh sama papa. Makanya saya bilang he's the most romantic husband yang saya pernah lihat. Ya, mama padahal kaku loh mama saya, tetap aja digitu-gituin terus sama dia. Saya pernah traveling berdua papa. Jadwal kita sebulan penuh berdua perginya. Baru 10 hari dia datengin saya, Jess, papa mau pulang. Loh, kenapa pak? Kangen mama. Ya ampun, coba. Hah? Cute overload. Kangen mama, kangen apanya sih pak gitu? Kangen ngobrol, karena iya sih. Tiap sore mereka berdua ngobrol di meja makan sambil minum teh. Tiap sore. Ya. Dan untuk pertama kalinya papa saya terbang sendirian. Nggak ada yang ngawal. Karena dia kangen sama soulmate-nya. 7 Juli 2010. Dia lagi nonton TV. Tiba-tiba dia tiduran begini, dia senderan, dia meninggal. Nggak sakit. Nggak kenapa-napa. Saya nggak terima. Saya nggak bisa terima. Sampai waktu ibadah tutup peti, saya dipegangin sama 5 orang. Nggak tega lihat dia ada di peti. Dan selama 1,5 tahun, saya nggak bisa move on. Hampir tiap hari saya ke pemakamannya dia. Hampir tiap hari saya ke rumahnya dia. Ke kamarnya dia, lihat bantalnya, lihat semua barang-barangnya dia. 1,5 tahun. Gak bisa move on. Dan selama 1,5 tahun, saya ternyata diajarin sama surga untuk mengucap syukur. Bahwa kehidupan kita dan kematian kita itu dalam kedaulatannya Tuhan. Untuk ngerti ini saya butuh waktu 1,5 tahun. Sampai akhirnya lewat 1,5 tahun baru saya bisa let go. Saya bisa let him go. 1,5 tahun I cannot waktu itu. Lanjut 2017. Itu tadi 2010. Saya lagi di rumah kakak saya di Belanda.
Bangun pagi hari Minggu, saya lihat handphone ada puluhan miss call dari my daughter. Saya kaget dong, saya telepon. Ya, saudara tahu kakak saya nggak ya? At least pernah lihat kan ya? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Ya, jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia ya. Dia rambutnya udah almarhum. Nah, antara saya sama Billy, saya punya kakak satu lagi, namanya Stanley. Nah, saya telepon dong my daughter, ya, Angel, ada apa? Anak saya tiba-tiba nangis, dia ngomong gini, Dad, Om Stanley passed away. Kaget dong saya, kenapa? Ya, dokter bilang serangan jantung katanya barusan. Padahal semalam sebelumnya saya masih ngomong sama Stanley. Ya, tiba-tiba besok paginya saya mendengar kabar seperti ini. Dan waktu anak saya lagi sedih, saya cuma bilang gini, Angel, yuk kita berdoa. Dan waktu saya ngomong gitu, tiba-tiba anak saya yang ambil alih, dia yang pimpin doa. Dan saya gak akan lupa, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, Tuhan, kami mengucap syukur. Wih, ternyata peristiwa opanya 2010 membekas banget di hati cucunya. Doanya begitu, Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan izinkan ini terjadi sama Om Stanley. Berdoa, amin. Saya bilang sama Angel, oke, Angel kamu tunggu, Daddy mau ganti tiket untuk pulang secepatnya. Ya, tutup telepon, saya lagi lihat-lihat di laptop, tiket untuk buru-buru balik. Menit ke-8, ya, after kita tutup telepon, Angel telepon saya lagi. Dad, ya Angel, Om Stanley nafasnya ada lagi. Ini yang benar yang mana? Mati atau hidup? Hah? Hidup, Dad. Singkat cerita, akhirnya operasi harus diambil, tindakan operasi. Stanley dipasang 2 ring dan operasinya berhasil. Dan Stanley sampai hari ini masih ada di rumah, sehat dan semakin cinta sama Tuhan Yesus setiap hari. 2018, Billy Lantang, kakak saya, divonis sama dokter hidupnya tinggal 3 bulan karena kanker darah. Kita udah gak kaget. Kita malah doanya, Tuhan terima kasih, Tuhan pilih Billy, Tuhan pilih kami sekeluarga untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya ngomong barusan sama saudara bukan teori, kita ngalamin. Waktu doa kita diganti, powerful ternyata yang terjadi. Billy dinyatakan 3 bulan hidupnya karena leukemianya ganas yang ada di tubuhnya. Dan jadwal kemo 6 kali. Kemo baru sekali, profesor di Singapura menyatakan Billy sembuh total dari kanker. Dan orang kalau sembuh dari leukemia biasanya HB-nya gak pernah normal. Ya, di bawah 13 terus. Bulan lalu Billy baru cek HB. HB-nya 14 di atas normal. Ya. Saudara, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ya, apapun yang terjadi, kehidupan atau kematian, tetaplah mengucap syukur. Karena kita bukan pemilik, kita cuman pengelola. Saya ulang, kita bukan pemilik, kita cuman pengelola. So, apa saja yang kita pikir kita miliki, mau diambil sama pemiliknya, terserah dia kan? Kok nggak rela gitu? Terserah dia. Kita cuman pengelola. Ya, semua miliknya Tuhan. Dia mau ambil kapan aja, terserah dia. Itu namanya Tuhan Yesus yang berdaulat. Kematian, masalah kritis yang pertama. Yang kedua, saya nggak akan berlama-lama. Saudara bisa baca sendiri karena ini kasus yang cukup terkenal di Yohanes 6. Ya, yang kedua namanya lapar. Ya, lapar itu masalah kritis loh. Orang kalau lapar sering jadi baper. Betul? Ya. Suami-suami di Jakarta nih, di best cewek nggak ada. Suami-suami, istri masakan telat selesai, banyak yang bete loh di rumah. Di Jakarta, sini nggak ada. Di Jakarta orang bisa berantem di jalanan jam 2 siang, ternyata karena belum makan. Ya. Saudara lihat kemarin 212. Saudara tahu 212?
Oh nggak tahu ya, oke. Kita orang Jakarta kesel banget soalnya lihat gituan. Ya, 2 Desember dijadikan hari nasi bungkus nasional. Dijadiin bercandaan sama orang-orang Jakarta. Orang demi 1 nasi bungkus rela teriak-teriak apa yang dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti dia teriakin apa, tapi demi ya perut dia rela melakukan itu. So lapar itu masalah kritis. Papa saya pernah ngomong gini, Jess, mendingan ketemu orang yang nggak sekolah daripada ketemu orang lapar. Bener loh. He was right. Ya, orang lapar, dia tahu istrinya 4 anaknya lapar, ini orang bisa gelap. Bisa gelap mata dia. 5.000 orang lagi starving di Alkitab. Yesus menyelesaikan masalah itu hanya dengan mengucap syukur. Mereka makan sampai kenyang, surplus 12 bakul. Oke? So masalah kritis yang kedua sama, diselesaikan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Kita langsung yang ketiga, Lukas 17, coba lihat sama-sama. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17, boleh sampai jam 8 ya saya? Boleh ya? No. Lukas 17, itu judul perikop di atasnya ke-10 orang kusta. Oke? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Stop dulu sampai di situ. Samaria dan Galilea ini di dalam satu negara ya saudara, Israel. Samaria posisinya ada di north, utara Israel. Pertanyaannya, kok ada perbatasan? Ternyata orang-orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Banyak ayatnya, cuman kita nggak ada waktu membahasnya. Orang Samaria itu dianggap anjing sama orang Yahudi. Ya, dianggap sampah, tidak dianggap. Orang Yahudi nggak suka sama mereka karena mereka punya kebiasaan kawin campur sama bangsa-bangsa lain. Makanya saking seriusnya mereka nggak suka, dibikin border loh. Sama kayak Donald Trump. Ya, waktu itu Amerika dibikin border ke Meksiko, dibikin tembok bener-bener. Ya. Nah ini saking orang Yahudi tidak suka sama orang Samaria. Lanjut, ayat 12 dan 13. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Stop sebentar. Ini dibilangnya desa ya, di ayat 12. Tapi nggak disebut desa apa, nama desanya apa. Nah banyak penafsiran yang mengatakan ini adalah tempat isolasi orang-orang yang terkena kusta. Ya, dibangun tempat khusus gitu untuk isolasi. Ya, kita familiar ya sama kata isolasi hari ini ya. Kita namanya beda aja hari ini. Isoman, sedap. Isolasi mandiri. Saya 3 minggu lalu, saya lulus S2 COVID. Malamnya pesawat berangkat ke Turki, paginya saya positif. Gak jadi berangkat. Duh, sedihnya minta ampun. Hah? Gak boleh berangkat sama dokter. Sedihnya minta ampun. Ya, di isoman 5 hari. Isolasi kita hari ini menyenangkan ya. Ya, Netflix. Langsung habis tuh. Manifest habis, season baru. Ditawarin makanan, segala macam. Kita kalau isoman menyenangkan sekarang. Bahkan ada video-video lucu yang menyatakan isoman hari ini kayak liburan. Ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang membosankan. Ya, sengaja dibikin positif supaya isoman 5 hari. Nah, tapi zaman dulu tempat isolasi nggak ada wifi, nggak ada Netflix. Hah? Ini tempat isolasi yang benar-benar gori, mengerikan. Karena orang kalau udah kena lepra itu gampang banget nularnya. Ya, jadi nggak ada yang berani deket-deket. Makanya mereka dari jauh teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Oke, lanjut ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Stop dulu. Ini Yesus agak-agak melanggar adatnya orang Yahudi ya. Orang Yahudi biasanya, kalau
udah sembuh, baru disuruh ke imam-imam. Jadi ini imam-imam kayak lab Bu Mame hari inilah. Ya, oh iya, kamu udah negatif. Imam-imam dulu kayak gitu. Ya, kamu udah sembuh. Oke, nah ini masih sakit, disuruh ke imam-imam, masih sakit. Tapi di tengah jalan, mujizat terjadi. 10-10-nya sembuh. Oke, lanjut. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan apa saudara? Mengucap syukur. He hit the right password nih. Mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, ya, orang yang hina, anjing, sampah. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, ini 9 orang ini pasti orang Yahudi. Karena orang Yahudi emang punya adat kalau sembuh mesti ke imam-imam. Nah, orang Samaria nggak punya kebiasaan itu, makanya dia muter balik, dia cari siapa yang sembuhin dia. Oke, lanjut. Lalu Yesus berkata, ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, ya orang asing ya, orang Samaria. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini cerita yang heroik, saudara. Pertanyaannya adalah, bedanya 9 orang sama 1 yang mengucap syukur itu apa bedanya? Semuanya sembuh kok. Ya, saya cari, saya baca ulang-ulang ini cerita. Ini pasti ada something yang different. Ya, karena orang Samaria ini hina banget, ya, dia dianggap asing. Dan waktu dia mengucap syukur, pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, ternyata kunci dari cerita ini ada di ayat 19. Multimedia, adakah versi KJV? King James Version, ayat 19. Ini dia. And he said unto him, arise. Benar ya bahasa Indonesianya? Berdirilah. Go thy way, pergilah. Thy faith hath made thee whole. Bahasa Indonesianya, imanmu telah menyelamatkan kamu. Salah bahasa Indonesianya. Whole artinya adalah utuh, bukan selamat. Ternyata bedanya 9 orang sama 1 orang ini. Saudara tahu orang sakit kusta? Hidungnya hilang, kupingnya hilang, jari 2 hilang tiba-tiba tinggal 3 begini. Ya. Yang 9 cuman sembuh lukanya doang. Lepranya sembuh. Tapi yang 1 balik mengucap syukur. Dia udah sembuh dan dia dibuat utuh kembali. Semua numbuh kembali, jadi utuh kembali. Cuman karena mengucap syukur. Saya mau yakinkan saudara-saudara yang onsite dan yang online, jangan percaya sama kutuk keturunan. Halo? Saya masih sampai tadi pagi ada orang Kristen inbox saya, Pak, opa saya jantung, Pak. Papa saya jantung. Tahun lalu kakak saya jantung. Kayaknya 2023 saya yang jantung. Kayaknya ada kutuk keturunan di keluarga kami. Orang Kristen hari begini masih ngomong gitu. Pak, opa saya cerai, orang tua saya juga cerai. Pasti ntar lagi saya juga cerai. Kayaknya ada kutuk keturunan di keluarga kami. Saya mau yakinkan best cewek, semua kutuk sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Jangan percaya sama kutuk. Yesus jadi terkutuk supaya kita hidup dalam berkat. Jangan percaya sama kutuk. Kalau kita percaya sama gini-ginian, terjadilah seperti imanmu. Jangan percaya. Saya percaya kita semua punya masa lalu yang gak enak mungkin. Tapi don't ever let your past define who you are. Jangan mempersilahkan masa lalu itu jadi mendikte masa depan saudara. Enggak. Berdamailah sama masa lalu.
Mungkin kita nggak utuh, kita kena kusta, ya, di masa lalu. Kita sakit mungkin dalam tanda kutip, ya. Hati kita tercerai-berai, kita terluka. Tapi waktu kita mulai datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mengucap syukur. Jangan marah sama masa lalu. Hah? Jangan lagi lihat orang yang nyakitin saudara sebagai musuh. Tapi waktu lihat mukanya, Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan dia nyakitin saya jadi stronger person today. Tuhan, terima kasih saya dibohongin. Saya jadi orang yang lebih bijaksana hari ini karena pernah dibohongin. Berdamai sama masa lalu. Saya percaya saudara akan dibuat utuh kembali sama Tuhan Yesus. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Coba mulai latihan. Apapun yang lagi saudara lewati hari ini, mulai, jangan komplain, Tuhan kenapa saya, jangan gitu. Kenapa saya sih, tapi mulailah, Tuhan, saya mengucap syukur. Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan. Saya percaya hal-hal yang luar biasa on the way kehidupan saudara. Quotes terakhir. Daripada kita komplain bunga ros ada durinya, mendingan kita mengucap syukur karena duri punya bunga ros. Dalam kehidupan kita pasti selalu ada duri-duri, ya. Tapi di ujung jalan bunga ros akan nyambut saudara. Kemenangan akan nyambut saudara, ya. Kesembuhan akan nyambut saudara. Kuncinya, passwordnya setiap hari mengucap syukurlah sama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan.